Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, jangan bosan-bosannya untuk jumpa lagi dengan saya, yang tentunya saya hadir dengan video terkait dengan penelitian dan statistika. Dan untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana cara input data ke SPSS menggunakan metode t-test dan ANOVA. Tentunya cara input datanya ada perbedaan jika dibandingkan dengan input data menggunakan metode lain. Penasaran? Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman, di sini di Excel saya sudah menyiapkan data yang untuk diolah menggunakan metode independent t-test. Di sini bisa diamati ya, teman-teman, ada dua kelompok. Anggap saja ini ada di kelompok kelas reguler dan kelompok kelas akselerasi. Nah, ini nilai dari siswanya ya, teman-teman. Untuk kelompok kelas reguler saya kodingkan atau saya kodekan dengan 1, kemudian untuk kelas akselerasi saya kodingkan atau saya kelompokkan dengan kode 2 seperti ini. Nah, untuk inputnya sendiri seperti ini, misalkan di kelompok 1 jumlah respondennya ini saya pakai 30 responden, kemudian untuk di kelompok 2 ada 20 responden. Nah, jadi kalau menggunakan independent t-test, untuk N-nya per masing-masing kelompok nggak harus sama. Kalau menggunakan jumlah N yang sama tidak masalah, menggunakan jumlah N-nya tidak sama juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, nanti dalam menyusun ke SPSS-nya, kita menggabungkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk lebih mudahnya, kita susun dulu di SPSS. Untuk lebih mudahnya, kita susun terlebih dahulu di Excel seperti ini. Nah, teman-teman, nanti untuk input data di SPSS, kelompok 1 akan digabung dengan kelompok 2. Untuk mempermudah input datanya ke SPSS, kita buat dulu di Excel-nya seperti ini, dengan dibagi atau dipisah antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi teman-teman bisa buka SPSS-nya. Dari data yang di Excel tadi, kan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Cara inputnya, diinput dulu data di kelompok 1, setelah selesai, baru input lagi data yang kelompok 2 di bawahnya kelompok 1. Jadi, inputnya ke bawah ya, teman-teman, nggak ke samping. Setelah itu, klik di variable view, kemudian bisa dikasih nama, ini dikasih nama di kode X aja, kemudian yang untuk nilainya di kode Y. Nah, setelah dikode dengan X dan Y, bisa ditambahkan keterangan di kolom label. Dengan X-nya bisa dikasih keterangan kelas. Kemudian untuk Y-nya bisa dikasih keterangan nilai. Nah, kelas ini kan terbagi menjadi 2, yaitu kelas reguler sama akselerasi. Nah, ini bisa dibedakan atau dikasih nama di values-nya, tinggal diklik aja. Nanti muncul seperti ini, tulis 1 ini tadi kan kelas reguler, di add aja, kemudian 2 adalah kelas akselerasi. Oke, di add saja untuk menambahkan, kemudian oke. Nah, teman-teman, jadi bentuk datanya seperti ini ya. Jadi, cara inputnya adalah ke bawah untuk kelas 1, kemudian dilanjutkan kelas 2, yaitu kelas akselerasi. Nah, jadi begini ya, teman-teman, untuk input data menggunakan independent t-test. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana input data dengan menggunakan pengujian dependen. Nah, di sebelah kiri ini ada data sebelum, sebelah kanan ada data sesudah, dan jangan lupa kita juga harus menyajikan data selisih. Nah, data selisih ini untuk
menentukan nilai normalitasnya. Di sini di inputnya secara berpasangan ya teman-teman. Misalkan responden Rina, kita lihat data sebelum dan sesudahnya. Jadi nggak bisa misalkan data sebelumnya adalah data Rina, sesudahnya adalah data Romi. Jadi di inputnya harus secara berpasangan. Nah, setelah ini kita akan copy terlebih dahulu ke SPSS. Nah, kita kopikan seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik variabel view, kita bisa memberi keterangan data sebelum, sesudah, maksudnya ini yang nah, setelah itu kita bisa memberikan keterangan atau nama di name ya teman-teman. Ini data sebelum, kemudian ini data sesudah, dan ini adalah data selisihnya. Kalau untuk input data menggunakan metode dependency test, ini sama ya teman, kurang lebih sama dengan input-input data menggunakan metode analisis lainnya. Hanya saja di sini ditambahkan selisihnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, next kita akan belajar bagaimana input data ANOVA. Nah, ini input datanya ke bawah juga sama dengan independent t-test. Hanya saja kalau independen kan hanya ada 2 kelompok, kalau ANOVA ini lebih dari 2 kelompok. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk mempermudah kita dalam menginput datanya ke SPSS, kita input dulu ke Excel-nya, bentuknya seperti ini. Kita bagi menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C ya ini ya teman-teman. Nah, next kita akan belajar bagaimana cara input data ANOVA. Di sini sudah terbagi menjadi kelas A, B, dan C. Ada 3 kelompok. Nah, untuk inputnya sendiri kurang lebih sama dengan input data menggunakan metode independent t-test. Jadi inputnya ke bawah. Untuk mempermudahkan kita tinggal kopas-kopas aja ke SPSS, maka dari itu saya sudah membagi per kelompok-kelompok seperti ini di Excel-nya. Nah, di sini tinggal kita copy aja, kita mulai dari kelompok 1, nanti diteruskan ke bawah kelompok 2, sampai kelompok ketiga atau kelompok C. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk input data ANOVA di SPSS. Jadi kita mulai dari data kelompok ke-1 dulu, dilanjutkan data kelompok kedua, dan sampai data kelompok ketiga. Nah, teman-teman, setelah teman-teman input datanya seperti ini, bisa dikasih nama atau dikasih keterangan di variabel view. Bisa klik aja variabel view-nya, kemudian ini dikasih nama, misalkan saja kelompok begitu ya. Kemudian ini dikasih nama karena datanya adalah data nilai, dikasih nama aja nilai seperti ini. Kemudian di kelompok tadi kan ada 3 kelas seperti itu, bisa dikasihkan keterangan satu itu apa. Tadi kan dikodingkan 1, 2, 3. Nah, ini untuk memberi keterangan. Nah, klik aja di value-nya 1, kemudian 1 tadi kan adalah kelas A, di add saja. Kemudian lakukan juga di coding 2, yaitu dikasih keterangan yaitu kelas B. Dan yang terakhir adalah dengan coding 3, yaitu kelas C. Setelah itu tinggal di OK saja. Nah, ini untuk memberi keterangannya. Ini nanti ngaruh untuk analisis deskriptifnya. Jadi bentuknya atau cara input data ke SPSS-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada perbedaannya dengan menggunakan analisis lain. Kalau independen dan ANOVA, input datanya adalah per kelompoknya ke bawah seperti ini. Nah, kelompok 1 ini adalah kelas A, kelompok 2 adalah kelas B, dan kelompok 3 adalah kelas C. Sedangkan tadi kalau yang dependen, untuk data sebelumnya ada di sebelah kiri sini, sebelum, sesudah, kemudian ada data selisihnya, seperti ada yang video di depan tadi.
Nah, demikian teman-teman cara input data menggunakan metode analisis t-test dan ANOVA. Yang ada sedikit perbedaan dengan input data ke SPSS dengan menggunakan metode lain. Semoga video kali ini bermanfaat dan dukung terus channel kami dengan cara Saya Niza undur diri terlebih dahulu bersama Arena Statistik Research pasti mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.